Saya izin record ya. Ya, selamat pagi menjelang siang. Selamat datang di Cafe for Change, Cafe Aulait, kombinasi cinta, buah hati, dan karya nyata. Ya, perkenalkan, saya Hastia, ibu dari 3 orang putri, saat ini berdomisili di Depok. Nah, saya adalah leader dari The Cup. Apa sih The Cup itu gitu ya? Nah, jadi The Cup ini adalah teman belajar keluarga dalam menumbuhkan imunitas diri anak. Nah, pasti teman-teman pernah mengalami gitu ya, atau mungkin pernah mendengar cerita dari seseorang gitu, kalau saat anaknya lagi keluar rumah gitu ya, atau lagi pulang main gitu, ternyata pulang-pulang ke rumah itu bawa oleh-oleh gitu ya. Oleh-olehnya kayak kosakata baru gitu ya, atau perilaku yang mungkin sebelumnya belum pernah dilakukan oleh anak itu sebelumnya. Nah, jadi apa sih respon kita sebagai orang tua gitu baiknya ya? Apakah kita eh, melarang si anak untuk main lagi gitu keluar rumah, atau melarang si anak untuk sekolah gitu? Kayaknya nggak mungkin ya kalau seperti itu. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus berikhtiar gitu ya untuk menumbuhkan imunitas diri anak. Jadi saat si anak keluar rumah, dia sudah punya filter gitu ya, filter yang baik gitu, sudah punya imunitas yang baik. Nah, jadi dia nggak gampang nih ikut-ikutan dengan lingkungan sekitarnya gitu ya, yang tidak baik. Nah, hari ini gitu ya kita akan mengadakan Coffee for Change. Nah, apa sih Coffee for Change gitu ya? Nah, jadi sebenarnya Coffee for Change ini adalah kegiatan ngobrol santai gitu ya, ngobrol santai tapi insya Allah penuh inspirasi gitu, dengan mengundang narasumber yang eh, bisa memberikan gitu ya, membagikan pengalaman hidupnya gitu, bagaimana dia melakukan sebuah perubahan. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng gitu ya, ngopi bareng Mbak Izati Robi Hamia. Nah, beliau ini adalah seorang ibu dari 2 orang anak gitu. Selain itu, beliau juga adalah seorang penulis dan founder dari Namil Edu Fitra. Nah, Mbak Izatinya sudah hadir nih. Untuk lebih eh, kenal lagi, kita coba lihat CV dari Mbak Izati sebentar ya. Ya, ini adalah CV dari Mbak Izati gitu ya. Nama lengkapnya Izati Robi Hamia. Sekarang berdomisili di Petukangan Selatan, Sanggerahan, Jakarta Selatan. Ya, statusnya sudah menikah dan diamanahi 2 orang anak laki-laki, Tizam 5 tahun dan Tias 2 tahun. Riwayat pendidikannya Magister Manajemen Pendidikan Islam dan konsentrasinya di pendidikan Al-Quran di Institut PTIQ Jakarta dan Sarjana Hubungan Internasional. Ini dari Presiden University Cikarang. Nah, beliau sudah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti FBE dan FBL, lalu ada takhusus Fitrah Movement, dan juga pendampingan homeschooling, White Bee, dan sampai sekarang di Institut Ibu Profesional. Ya, Assalamualaikum Mbak Izati. Waalaikumsalam, Bu Hastia. Ya, kedengeran ya suaranya, jelas, insya Allah. Ya. Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu Hastia. Sekarang aktivitasnya lagi sibuk apa nih? Boleh dong cerita-cerita sedikit. Sibuk apa ya? Lagi sibuk mengembangkan sih ya, mengembangkan apa yang sudah dijalani. Masya Allah. Hmm. Iya, beliau ini banget, produktif banget. Kalau teman-teman sudah memfollow gitu ya, pasti tahu bagaimana produktifnya Bunda Izati. Nah, hari ini kita pengen tahu nih, pengen ngulik lebih dalam lagi gimana sih, apa sih rahasianya gitu ya, eh, bisa sampai di titik ini. Nah, Hmm.
Kalau boleh tahu nih, Bunda Izati sudah berapa lama sih menerapkan FBE gitu di rumah? Oke, kalau misalnya ditanya sudah berapa lama ya, mungkin em, sejak punya anak kali ya. Dan artian kan em, kita sebagai seorang ibu, pertama kali yang kita rasakan itu adalah overwhelm ya. Kalau sebelum hasil juga mungkin merasakan ya, overwhelm dengan kita yang selama ini mungkin sekolah, kita yang selama ini kuliah gitu ya, tiba-tiba dihadapkan yang amanah seorang anak yang otomatis membuat peran kita berbeda gitu. Dari yang sebelumnya mungkin seorang mahasiswa, seorang pelajar, tiba-tiba menjadi seorang ibu yang mungkin nggak pernah diajarkan gitu. Maka saat apa namanya saat menjadi ibu itu saya sempat overwhelm tuh Bun, overwhelm dalam artiannya bingung nih gimana ya cara didik anak dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ketemu konsep FBE itu saat matrikulasi. Mungkin kalau Bunda Hastia ngerasain juga ya di matrikulasi itu materi keempat tentang mendidik anak dan kekuatan fitrah. Nah, itu sih materi itu yang bikin saya pribadi langsung kayak kebuka, oh iya ya, karena selama ini kan kita ketika menjadi orang tua seringkali dituntut harus ngapain ya, bagaimana gitu. Namun kita lupa gitu. Kenapa sih kita harus mendidik anak seperti itu? Kenapa anak kita seperti ini? Nah, jadi bisa dibilang saat memiliki anak di tahun 2018, di saat itu juga lah saya mulai belajar FBE dan alhamdulillah sampai sekarang masih menjalaninya. Seperti itu, Bu. Gitu. Kenapa sih pilih FBE gitu? Apa sih istimewanya FBE dibandingkan dengan ilmu parenting lain gitu? Kan banyak nih ya ilmu parenting yang sekarang itu beredar kayak gitu ya. Kenapa akhirnya gitu menetapkan, udah deh kayaknya ini deh yang cocok kayak gitu. Benar-benar. Ya, tadi Bun ya, gitu ya, ketika tadi yang saya bilang pas awal overwhelm itu dengan banyaknya teori parenting ya, dengan banyaknya ilmu tentang parenting gitu. Makanya ketika di titik itu tuh ngerasa gitu bahwasanya kayaknya kalau misalnya nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai dengan cara yang diberikan tuh, kok kayaknya harus bersalah gitu. Jadi efeknya tuh ketika kita tahu banyak ilmu parenting, bukannya tenang, malah makin cemas gitu. Makin cemas dan khawatir kalau misalnya apa yang kita lakukan itu nggak sesuai hasilnya yang diharapkan gitu. Kayak misalnya contohnya nih Bun ya, mengasihi anak. Kan banyak ya metode-metodenya, teknik-tekniknya gitu ya. Namun ketika mungkin kita jalani gitu ya, nggak sesuai nih hasilnya nih. Nah, kita nyari lagi kan gitu ya. Pada saat itu saya nyari lagi tuh, gimana lagi caranya, sampai akhirnya saat ketemu FB itu, saya sadar gitu bahwasanya inti dalam pendidikan itu di mindset sih, di mindset gitu ya, bahwa anak itu lahir itu tuh bukan apa ya, kita ini orang tua nih sebenarnya nggak perlu banyak-banyak nyari gitu, karena sebenarnya Allah udah ciptain anak itu udah seperangkat dengan fitrahnya gitu. Seperangkat fitrahnya ini yang harus orang tua kenali ya, yang harus orang tua pahami, sehingga kita tahu nih apa yang harus dilakukan pada anak gitu. Karena tadi ya gitu ya, eh, anak kan Allah ciptakan itu ada maksudnya, ada tujuannya gitu ya. Sehingga sebenarnya tugas kita sebagai orang tua untuk cari tahu nih kenapa ya Allah ciptakan anak ini pada kita gitu ya. Allah amanahkan anak ini kepada kita. Nah, jadi eh di saya pribadi ya ngerasa bahwa saya FBE ini yang pas banget gitu ya, yang harus diedukasi gitu pada orang lain gitu. Karena mengubah mindset kita sih, mengubah mindset saya pribadi sebelumnya gitu ya. Ketika sebelumnya fokus pada bagaimana ya, pada teknik, pada cara, di FB inilah yang membuat saya harus kayak mundur lagi nih gitu ya, mundur lagi gitu ya, kembali mengubah mindset gitu. Bahwasanya eh, kita mengasihi itu bukan hanya kita mengasihi itu bukan cuma biar anak tuh terpenuhi kebutuhannya loh gitu. Tapi karena anak tuh butuh gitu untuk mengenal robnya gitu melalui sosok ibunya gitu. Karena kan anak kita lahir itu kan ketika lahir ke dunia gitu. Kalau dibilang kalau dibilang sama Ustadz Harimah menangis gitu ya, menangis karena mencari Allah gitu. Yang sebelumnya mungkin dalam rahim kita gitu, yang sebelumnya mungkin nyaman gitu. Nah, ketika lahir kan ke dunia mencari-cari Allah gitu, makanya menangis. Gitu. Sehingga anak butuh ASI. Nah, dan kita sebagai ibu yang menjadi wasilahnya Allah gitu ya, menjadi wasilahnya Allah dalam memberikan ASI tersebut. Sehingga ini sih Bun yang maksud saya tuh eh, menganggap ya bahwasanya FBI itu tuh bukan salah satu metode parenting kalau bagi saya ya. Bukan salah satu metode parenting, tapi lebih kepada landasan. Landasan pendidikan gitu ya, landasan yang harus orang tua
pahami gitu dan sadari, karena ini yang akan menjadi bekal kita dalam mencari teori, dalam mencari metode yang sesuai untuk anak. Seperti itu. Masya Allah ya. Jadi bukan cuman sekedar ilmu parenting gitu ya, tapi landasan. Landasan tuh berarti semua orang tuh harus punya gitu ya. Semua orang Hmm. tuh harus punya itu. Oke, Masya Allah. Nah, tapi kan di FB ini banyak banget ya aspek-aspeknya gitu kan ya. Ada 8 aspek fitrah gitu ya. Nah, gimana sih cara Bunda Izati ini ya pertama kali menerapkan FB itu di rumah gitu? Bingung nggak sih harus mulai dari mana kayak gitu kan? Atau seperti apa? Ya. Kalau bagi saya pribadi ya Bun, menurut saya justru FB itu sangat memudahkan. Karena kan dia bentuknya kerangka gitu ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya, bentuknya kerangka di mana itu udah pakem nih. Dalam artian usia 0 sampai 6 tahun seperti ini, 7 sampai 10 seperti ini, 11 sampai 14 seperti ini, 15 tahun seperti ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang, kan bagi orang-orang tuh kadang FB itu abstrak karena nggak dikasih guideline-nya harus ngapain-ngapain gitu ya. Justru bagi saya itu justru memudahkan kita sebagai orang tua untuk bisa menyusun sendiri nih apa yang harus kita lakukan pada anak. Misalnya 0 sampai 6 tahun dikasih tahu pakemnya nih. Indikator awal misalnya kita keimanan anak antusias dengan Allah gitu ya sebagai Rob, dengan Rasulullah dan juga dengan Islam gitu. Indikator akhirnya apa? Kesiapan untuk bisa mengikuti perintah gitu. Kan itu sebenarnya kalau misalnya dibilang bagi saya pribadi gitu ya, itu sangat memudahkan untuk kita bisa mengatur nih, oh kapan kapan kita harus kapan kita harus melakukan gitu ya, lalu apa yang sebaiknya ditunda gitu ya, dan apa yang harus dipersiapkan gitu. Jadi bisa nyusun sendiri nih gitu ya untuk timelinenya seperti apa gitu. Jadi waktu saya pribadi sih fokusnya kita gimana Bun ya, karena emang kan ini yang menjadi apa golden age-nya bagi anak usia dini gitu. Jadi di usia 0 sampai 2 tahun itu fokusnya ya ASI tadi, fokusnya di ASI dalam artian eh, kan sebenarnya kalau dibilang mah orang tua itu yang penting mah peka gitu ya, peka dan hadir pada anak gitu. Jangan dulu deh mikir-mikir yang artinya harus gimana, harus seperti apa gitu ya. Fokus dulu nih kepada anak dalam artian kita lihat dulu nih anak butuhnya apa kita penuhi. Anak perilaku seperti apa ya kita kita cari tahu maksudnya apa gitu. Jadi waktu itu fokus dari fitrah keimanan dan itu pun fokusnya hanya saat itu di 0 sampai 2 tahun itu mengasihi ya, mengasihi dan menyampaikan dan memenuhi fitrah-fitrah yang lain gitu. Karena sebenarnya kan kalau dalam konsep FBA itu kan saling ya, saling memenuhi ya, saling memenuhi. Jadi misalnya fitrah keimanan, fitrah belajar juga terpenuhi, fitrah bakat sampai fitrah jasmaninya tuh sebenarnya semua sudah mencakup gitu. Gitu sih Bun Hastia. Jadi bisa di-adjust gitu ya sesuai dengan kira-kira apa sih yang kondisi anak kita saat ini seperti itu ya, Bu Nizati ya? Iya betul. Makanya penting banget nih Bun bagi kita orang tua terutama ya untuk kitanya dulu nih apa namanya tasgatun nafs dulu ya gitu. Kitanya udah bersihin diri kita gitu, bersihin jiwa kita agar kita bisa menerima hikmahnya, menerima petunjuk dari Allah gitu. Karena tadi Bun ya namanya fitrah itu kan abstrak ya. Kalau bisa dibilang nggak kelihatan ya kalau bagi kita mungkin orang tua nggak kelihatan loh fitrah gitu. Namun kalau misalnya kita paham gitu, ada fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah bakat dan lain sebagainya itu, oh kelihatan nih, oh anak saya tuh nangis gitu ya karena nggak nyaman, eh, popoknya basah gitu. Kalau misalnya kita pahami, oh itu karena Allah tanamkan fitrah jasmani yang membuat dia tuh peka dengan kebersihan gitu. Jadi kita tuh apa ya, jadi nggak kesel gitu kalau anak nangis, tapi justru kayak alhamdulillah ya gitu. Fitrahnya apa terjaga gitu karena dia masih ngerasa dengan popok yang basah tadi seperti itu. Masya Allah, jadi memandang segala sesuatunya tuh dengan sudut pandang yang lain gitu ya. Nggak yang, aduh kenapa sih anak aku nangis terus, apa sih aku kurang, atau kenapa, kayak gitu ya. Jadi nggak overthinking gitu ya. Benar Bun. Itu sih yang maksud saya tuh kalau misalnya bagi yang kena FBE ya lebih tenang gitu. Jadi bukan kita yang salah gitu, namun dalam artinya oh kitanya aja mungkin belum tahu, belum sadar gitu. Nah jadinya harus cari tahu gitu dan harus sadar juga. Jadi menuntut juga gitu ya orang tua buat terus belajar gitu ya, terus cari tahu gitu. Jadi nggak cuman apa namanya anaknya aja gitu yang diajarin, tapi justru kita sebagai orang tua belajar banyak gitu ya sambil membesarkan anak seperti itu.
Oke, Bun Izati, kira-kira nih perubahan atau apa ya, perbedaan apa yang dirasakan gitu ya selama menjalankan FBA di rumah gitu, baik dari Bunda Izati dan suami gitu ya, pun juga dengan anak-anak sama Hmm, lingkungan sekitar kayak gitu. Ada nggak sih perubahannya gitu setelah menjalankan FBA ini di rumah? oke. Pertama mungkin ya Bu Nia, yang dirasakan itu ketika menjalani FB itu lebih tenang gitu. Dan artinya di sini ketika mungkin orang tua ngomong apa gitu ya, ketika mungkin mertua ngomong apa gitu, kita udah punya pakem nih, udah punya apa, udah punya landasan yang jelas lah kenapa kita menjalani ini gitu. Lalu seiring waktu eh, dengan mengenal fitrah juga ya, mengenal konsep FBA juga, membuat saya dan suami juga tuh kayak merefleksi gitu. Oh, ternyata kita selama ini tuh ada hal-hal yang nggak sesuai ya gitu. Misalnya saya yang mungkin cenderung maskulin dulunya ya, lalu suami yang mungkin eh, masih harus ditingkatkan lagi gitu maskulinnya gitu. Jadi emang apa ya jatuhnya tuh kena FBA itu jadi eh, banyak refleksinya gitu. Oh, selama ini ternyata fitrah kita belum tumbuh dengan optimal ya gitu. Dan alhamdulillahnya gitu ya, enggak anak-anak kita tuh nggak nunggu gitu, nggak nunggu orang tuanya tumbuh dulu fitrahnya, tapi sama-sama saling gitu. Jadi ketika jadi orang tua itu, kalau misalnya kata Ustadz Harimah, raise your child, raise yourself gitu ya. Jadi ketika kita mendidik anak itu, kita juga sedang mendidik, menumbuhkan kembali fitrah-fitrah diri kita. Gitu. Ya, dan rasanya itu sebenarnya kalau misalnya dibilang mah ya, bagi orang-orang em, kita kayak hal-hal yang nggak biasanya gitu ya. Mungkin bagi orang-orang kan ketika apa namanya anak-anak itu harus hafal Quran gitu ya, misalnya artinya harus segera 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 gitu ya. Dan dengan kita punya mindset dan punya landasan yang kuat, kapan harus bisa hafal Al-Quran, kapan harus bisa mengaji gitu tuh kita lebih legowo lah gitu. Jadi orang-orang tuh ngeliat kita pun, oh ternyata emang mungkin anak-anak kami misalnya belum belum nih misalnya hafal 30 juz, tapi dari segi akhlaknya, dari segi apa namanya komunikasinya gitu mungkin lebih dewasa daripada anak-anak mungkin sebayanya yang mungkin fokusnya tadi ya bukan dalam artian ngafalin Quran nggak harus sekarang gitu nggak apa-apa dalam artian ketika memang anaknya punya kompetensi ke sana gitu ya, silahkan gitu namun jika memang belum ada jangan kita paksakan gitu loh Bun gitu jadi jatuhnya eh, saat ini sih gitu ya ngelihat anak-anak anak kami juga ngeliat kami pun orang-orang tuh jatuhnya lebih kayak oh iya ya gitu contoh yang alhamdulillah maksudnya masih baik lah gitu. Dan Martin kami juga merasakan bahwa saya ya tenang gitu seperti ini kita nggak iriin orang lain pun gitu ya. Kita juga nggak merasa harus bagaimana seperti orang lain seperti itu Bun Hasti ya. Iya, menarik banget nih tadi ada kalimat yang saat fitrah orang tuanya gitu ya belum belum apa ya belum sempurna seperti itu ya. Nah kalau kayak gitu gimana nih? Tuh misalkan aku nih misalkan tadi ya eh, terlalu maskulin gitu, terlalu tomboy gitu, terlalu melakukan semuanya sendiri kayak gitu kan ya sebenarnya. Dan padahal di sisi lain harusnya gitu ya istri itu menyerahkan gitu ya pekerjaan-pekerjaan yang maskulin tadi ke suami kayak gitu. Nah itu kita harus gimana tuh Bun? Cara memperbaiki gitu ya atau menumbuhkan fitrah yang belum tumbuh seperti itu. Gimana? Ini sih Bun gitu ya. Soalnya mungkin kita perempuan mayoritas kayak gitu nggak sih? Mayoritas kita emang kenapa sekolah nggak pernah diajarin kali ya? Atau mungkin di sekolah kan kita em, yang namanya organisasi, yang namanya kita kuliah gitu ya, maskulin banget lah gitu. Sehingga ketika menjadi istri terutama ya sebenarnya cara untuk kita bisa mengembalikan feminitas kita kembali adalah dengan menyadari Bun, menyadari feminitas kita gitu. Tentu ya nggak bisa dipungkiri kita sebagai seorang istri em, meskipun bisa lakukan sendiri, tapi kita mau ya namanya diandelin gitu. Gimana ya? Kita mau mengandalkan orang lain gitu, mengandalkan suami kita gitu. Sehingga apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Kalau saya dulu Bun, dalam artian ketika mungkin ada sebuah keputusan gitu ya, bisa aja nih kita memutuskan sendiri gitu. Tapi berusaha kita kayak menundukkan gitu ya, menundukkan diri dengan meminta saran suami atau mungkin meminta masukan suami gitu. Dan berbagai hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan sendiri, tapi kita minta tolong gitu. Bukan dalam artian kitanya apa ya merendahkan diri enggak gitu. Justru kita kayak memberikan ruang gitu bagi suami kita untuk menunjukkan kewamannya gitu.
Dan ini juga kerasa anak-anak Bun gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu maskulin gitu ya, kadang-kadang anak ayah gitu ya, oh ayah lebih lembut gitu ya, ayah lebih sabar gitu misalnya. Nah ini nih yang mungkin harus kita kondisikan lagi gitu, agar bagaimana ibu ini yang harus terlihat feminitasnya gitu. Ibu ini yang harus apa namanya, yang buat dominan perasaan gitu. Jadi jangan logika banget gitu ya. Kadang kan kita kayak ya siapa suruh ini misalnya gitu ya, udah keburu ngomel dulu gitu. Nah, lebih baik kitanya yang menahan diri gitu atau mungkin menyesuaikan gitu. Agar anak tuh jangan rasa nyaman bareng kita. Nah, berarti ini ya, apa diskusi dulu gitu ya bareng suami gitu. Jadi dalam artian ketika suami itu tahan dulu misalnya gitu ya, tahan dulu biar dia ke kita dulu nih, jangan sampai suami duluan yang gitu misalnya. Saat itu nih ya, saat mempelajari FBE tadi gitu kan ya. Sebelumnya kan Bunda Izati itu lebih lebih dominan gitu ya, lebih apa tadi lebih maskulin gitu ya. Nah, gimana cara mengkomunikasikan dengan suami gitu waktu itu? Kan kadang apa ya, mungkin ada beberapa atau mungkin banyak gitu ya suami yang eh, males gitu ya ikut-ikutan parenting lah atau apa sih nggak usah lah gitu udah aku percaya aja sama kamu ibunya kayak gitu misalkan itu Hmm. gimana sih waktu itu komunikasinya kayak gitu. Ya, emang gak bisa dipungkiri Bun ya, namanya suami-suami mungkin nggak bakal mau bisa diajak parenting gitu ya, diajak ikutan kelas dan sebagainya gitu. Nah di sini Bun, apa namanya, memposisikan diri kita sih, memposisikan diri sebagai seorang istri yang kayak cerita aja ke suami tentang, oh tadi aku dapat ini loh, pelajaran gini-gini, tapi nggak menggurui gimana ya, intinya kita pakai bahasa yang tidak menggurui gitu. Sekedar untuk kayak menceritakan kembali apa yang kita dapatkan gitu ya, menceritakan kembali apa yang kita rasakan saat mengikuti kelas itu gitu ya, sehingga suami itu kayak ya udah bisa mendapatkan insight-nya gitu ya, dan beliau sendiri yang mungkin bisa memutuskan harus seperti apa gitu. Waktu itu mungkin pernah saat itu saya concern banget dengan fitrah individu. Jadi fitrah individu anak saya tuh waktu itu lagi tinggi-tingginya egosentrisnya ya, dan artian tuh nggak mau berbagi, nggak mau sebagainya gitu. Lalu saya dan jadinya kayak kalau ke orang lain tuh ya tadi nggak mau salin, nggak mau ini misalnya ya. Lalu saya bilang, oh tata ini loh ba gitu. Misalnya saya bilang ke suami gitu ya, emang fasenya kayak gitu gitu. Karena emang lagi fase egosentris di mana dia konsep dirinya dia gitu. Sehingga kita nggak boleh maksain ternyata ya gitu, nggak boleh maksain, dan justru kita mungkin bisa nyampein aja gitu kalau misalnya emang dianya nggak nyaman, ya kita yang harus pasang badan gitu, jangan nyalain anaknya gitu. Jadi artinya jadi suami saya pun ketika lagi kondisi kayak gitu ya dia yang kayak bilang emang belum mau gitu, jadi jangan paksa ya gitu. Jadi kita yang apa ya, bahasa kita tuh bukan yang kayak nanti bisa kayak gini kamu tuh kayak gini ya, jadi nggak nyuruh gitu loh Bun, tapi lebih kepada kita sampaikan apa yang kita dapatkan gitu ya, kita ceritakan aja apa yang kita rasakan gitu, dan suami yang mungkin nanti bakal menentukan sendiri nih mau bersikap seperti apa, seperti itu. Kadang kalau misalkan diajak gitu malah nggak mau gitu tapi kalau misalkan melihat perubahan dari si istri biasanya suaminya ikut berubah gitu ya pelan-pelan. Ya benar gitu. Nah, ya, kan tadi ini ya perubahan yang dirasakan setelah menjalankan FBE. Nah, pernah nggak apa namanya punya cerita yang menantang gitu saat menjalankan FBE ini di rumah atau kesulitan kesulitan saat menjalankan FBE di rumah? Hmm, kalau saya pribadi kesulitan itu mungkin karena saat ini masih belum rumah sendiri Bun ya gitu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang harus kayak disesuaikan dengan orang lain yang ada di rumah gitu. Jadi emang karena value ini kan kadang kita sebagai keluarga mungkin satu keluarga sepakat gitu ya, namun belum tentu dengan orang lain. Nah untuk edukasi ke orang lain ini nih, mungkin ke ada ART gitu ya, ada mungkin ada orang tua gitu yang di rumah. Jadi emang eh gimana nih Bang, supaya bisa win-win solution nih tuh, dalam menerapkannya. Ketika kita mau um, masak gitu ya, makanan gitu, makanya kita udah concern yang ini, oh ya em, ada hal-hal yang perlu disesuaikan di situ. Tapi yang terpenting mah Bun, di sini kita kayak ngambil batas minimal sih ya, batas minimal artinya kita pahami nih dalam konsep FBE yang namanya makanan adalah hal toib ya, dan artian ada standar-standar tertentu di mana kita harus makan seperti apa gitu. Nah itu yang harus kita sampaikan gitu ya kepada orang-orang di rumah gitu kalau seperti ini. Seperti itu sih Bun kalau dari kami. Masya Allah, ini banget ya. Jadi emang penuh cerita gitu. Nah, lanjut nih, kan dari mendidik gitu ya, dari perjalanan mendidik kedua buah hati gitu ya. Ini akhirnya lahirlah gitu ya, lahirlah eh, anak 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 baru gitu ya.
Namil gitu ya, Namil Idul Fitrah. Nah, boleh dong Bun diceritain nih, apa sih momen di balik lahirnya Namil ini? Oke. Kalau misalnya mau cerita Namil tuh anak keberapa nih ya? Seharusnya dia anak pertama, Bun. Anak pertama, baru anak kedua anak saya gitu ya. Ketiga anak yang adiknya gitu. Jadi sebenarnya Bun, cerita Namil itu bermula saat saya tadi ya ketika ketemu konsep FBE pas matrikulasi. Pas matrikulasi ketemu konsep FBE. Saat itu masih di Bangka, Bun, masih di Bangka Belitung. Nah, saat itu tuh ketika temu konsep FBE kan waktu itu emang fokusnya di Jakarta ya. Jadi untuk kayak kelasnya, untuk seminarnya itu di Jakarta. Nah, saat itu tuh saya berkata pada diri gitu ya, ya Allah, semisalnya emang nanti suatu hari hijrah gitu ya ke Jakarta, saya ingin ilmu FBE ini nih bisa bermanfaat gitu ya untuk orang lain gitu. Karena saya ngerasa sendiri manfaatnya seperti apa gitu bagi diri saya gitu. Nah, sehingga ketika ketemu konsep FBE, saya beli bukunya gitu ya, saya ikut kelasnya gitu. Jadi makin ya Allah gitu ini orang-orang harus tahu nih gitu ya karena ini nih jawaban bagi orang-orang yang bagi orang tua yang mungkin masih bingung nih harus mulai dari mana dalam mendidik anak gitu. Nah, jadi biiznillah gitu ya tahun 2019 saya pindah ke Jakarta, Bun. Saya pindah ke Jakarta. Nah, di tahun 2020 menjelang menjelang ulang tahun anak saya yang pertama itu ya saya bikin nih Bun paket edukasi. Jadi paket edukasi karena mungkin di tahun itu tuh belum ada nih yang namanya buku sama mainan digabungin gitu. Mungkin buku edukasi ada, mainan edukasi ada, namun untuk penggabungan antara paket edukasi buku berisi buku yang dan ada mainan yang saling melengkapi itu belum ada gitu. Jadi saat itu saya buat gitu ya buku dan juga mainan gitu ya edukasi untuk anak saya. Nah, biiznillah di tahun 2019 ya 2020 di bulan Juni saya menghadirkan tuh si paket edukasi untuk anak saya gitu. Nah, gak mungkin kan kita jual langsung gitu. Nah, jadi ikhtiar saya juga gitu ya dalam dalam menyampaikan konsep B ini ke orang lain juga itu membuat catatan. Jadi membuat catatan di akun Instagram Namil ini gitu. Jadi uh, nulis-nulis catatan yang saya dapat selama ikutan kelas, saya dapetin selama belajar FBE gitu yang melalui bukunya gitu. Saya tulis di akun Namil itu gitu. Nah, setelah nulis seperti itu, terus launching deh tuh si paket edukasinya gitu. Alhamdulillah nih dapat respon yang baik. Di mana tadi ya dalam paket edukasinya itu jadi setiap halamannya itu ada pembahasan fitrahnya gitu. Oh, kita sedang menumbuhkan fitrah gimana, sedang menumbuhkan fitrah ini gitu. Jadi emang apa ya sebagai bentuk belajar saya juga gitu. Setelah saya paham konsepnya, saya mencoba untuk menurunkannya dalam paket edukasi tadi saat memfasilitasi anak gitu. Ya, alhamdulillah gitu ya di tahun 2020 itu mendapatkan sambutan baik dan biiznillah sampai sekarang sudah ada 3 paket edukasi yang sudah keluar gitu ya dengan 1 buku pendukung gitu, yang untuk orang tuanya. Gitu. Oh iya nih Bun, sebelum lebih jauh nih ada pertanyaan di kolom chat ini ya, Mbak Izati, mohon maaf saya telat masuk. Saya belum paham konsep FBE. Boleh dong diceritain secara singkat FBE-nya? Oke, sebentar. Konsep bentar ya. Ini jadinya kayak ini ya Bun ya. Jadi kita kelas Namil nih kalau saya bahas tentang FBE. Sebentar. Ya. Jadi kalau misalkan CFB ini ya Bun, gitu, ada salah satu konsep dalam pendidikan, gitu ya, konsep dalam pendidikan yang fokus kepada memahami hakikat pada diri manusia. Yang sebelumnya mungkin ya kita selama ini melihat seorang anak itu anak yang kosong gitu, mungkin anak yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Dengan memahami konsep fitrah, konsep FBE, kita sadari gitu bahwasanya anak itu sudah Allah tanamkan gitu ya fitrah-fitrah ini. Nah, jadi konsep FBE ini menjelaskan bahwasanya seorang anak itu uh, memiliki 8 aspek fitrah gitu, yaitu fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah bakat, fitrah seksualitas, fitrah estetika dan bahasa, fitrah jasmani, dan fitrah individual dan sosialitas. Gitu. Fitrah-fitrah inilah yang harusnya kita kenali gitu dan kita sadari agar dapat membersamainya gitu. Fitrah ini apa gitu ya? Fitrah ini adalah bekal yang telah Allah tanamkan yang tujuannya apa? Tujuannya agar anak ini mencapai misi penciptaannya gitu. Jadi dengan memahami konsep FBE kita akan sadari gitu bahwasanya peran orang tua
adalah mengantarkan anak menuju peran penciptaannya. Gitu. Sehingga dalam konsep FBE ada namanya kerangka nih Bun, ya kerangka kerja gitu, di mana kita akan diberitahu bagaimana cara mendidik anak di usia 0 sampai 6 tahun, di usia 7 sampai 10 tahun, di usia 11 sampai 14 tahun, dan di usia 15 tahun. Dan masing-masing fase ini ada tahapannya gitu, ada pendekatan masing-masing gitu. Kalau bisa dibilang 0 sampai 6 tahun itu kita mempesonakan, ya mempesonakan. Di 7 sampai 10 tahun ini kita mulai yang namanya apa istilahnya, saya lupa. Menyadarkan gitu ya, yang sebelumnya tadi kita mempesonakan gitu, yang apa namanya 7 sampai 10 tahun menumbuhkan gitu ya, di usia 11 sampai 14 mengokohkan, di usia 15 tahun itu akibat harusnya kita sudah lepas gitu anak gitu. Nah, sehingga seperti itu Bun Bun siapa namanya? Bun Indah. Bun Indah gitu ya. Gitu. Di konsep FBS Jadi seperti ya itu. semua anak gitu ya, kalau di Fitra Based Education gitu ya, semua anak itu terlahir dengan memiliki potensi baik gitu ya, bukan lembaran kertas yang kosong kayak gitu ya, sudah punya bibit-bibit nih gimana orang tua ini bisa menumbuhkan gitu ya, dan menyuburkan gitu ya potensi-potensi baik yang sudah dibawa sejak lahir. Oke, kita kembali lagi. Tadi nih waktu pas memikirkan apa untuk hadirnya Namil gitu ya. Nah, pasti kan butuh support system nih ya, nggak mungkin tiba-tiba pengen bikin Namil terus sendirian gitu kan. Pasti ada support system. Nah, gimana nih reaksi orang-orang sekitar gitu saat Bunda Izati memutuskan aku mau bikin Namil kayak gitu. Oke. Saat itu pertama kali saya bilang ke suami sih Bun, bilang ke suami, Mbak, kayaknya aku pengen bikin deh, bikin akun lagi gitu ya buat catatan belajar FBE gitu. Terus ya udah, sok aja bikin gitu kan ya. Lalu namanya apa gitu? Pengennya sih namanya buat biar apa anak-anak tuh senang gitu. Apa ya gitu? Hewan yang ini gitu. Jadi suaminya tuh yang nyaranin kan, Namel, Namil gitu ya. Namil, Edufitra, edukasi tentang fitrah. Jadi saat itu suami yang pertama kayak mengizinkan untuk bisa apa namanya bisa menghadirkan Namil gitu. Lalu selain suami, saat itu juga keluarga dalam artian di sini meskipun nggak ngerti ya ini apa sih apa, tapi ya udah dukung aja gitu. Dalam artian senang gitu ya ketika anaknya bisa apa ya mengaktualisasikan gitu apa yang di pikirannya gitu. Lalu selain keluarga gitu ya, ada juga nih Bun teman-teman kampus gitu. Jadi teman-teman kampus saya yang dulunya bareng gitu ya pas kuliah. Nah, ketika mereka jadi ibu, mereka juga concern nih dengan konsep ini. Jadi saya ajak 2 orang teman kampus saya, yang satu jadi admin, satunya lagi jadi tim produksi. Gitu. Jadi awalnya namanya itu 3 orang doang, Bun. 3 orang doang. Saya yang konten sama yang desain gitu ya, yang satu lagi admin, satunya lagi fokus di produksi. Ya, alhamdulillah gitu. Dari bertiga, sekarang udah ber-6 timnya. Berarti tadi dari tahun 2020 ya? Ya. Berarti sudah masuk tahun keempat gitu ya, Masya Allah. Dengan sudah melahirkan tiga produk gitu ya. Wah, setiap tahun nih melahirkan. Oke, Masya Allah. Nah, eh, fase bahagia, fase bahagianya bareng Namil tuh boleh dong Bun diceritain apa sih fase bahagianya? Apa ya fase bahagia ya? Fase bahagia mungkin saat Namil akhirnya ternotis sih Bun, ternotis banyak orang. Karena jujur aja nih, dengan bawa konsep FBE ke sosial media saat itu ya, di tahun 2020 tuh, kayak jatuhnya tuh orang tuh, ini apaan sih? Gitu. Yang artinya ini apaan sih? Gitu kan, ketika mungkin orang-orang udah mungkin familiar dengan Montessori, dengan konsep-konsep lain gitu ya. Nah, konsep FBE tuh kayak bagi orang tuh asing lah, asing gitu. Sehingga tahun 2020, 2021 itu masih masih sedikit lah yang bahas tentang FBA gitu. Alhamdulillah tahun 2022 mulai rekrut tim yang bisa bantu di konten gitu. Bisa bantu di konten, bisa bantu di maintain sosial medianya gitu.
Sehingga alhamdulillah tuh saat itu bisa capai dari 3.000 Bun, dari 25.000 followers gitu. Nah, itu sih yang titik berbahagianya karena ngerasa alhamdulillah ya gitu. Akhirnya kita bisa sampai pada titik lebih banyak orang yang notice kita gitu. Lebih banyak orang yang teredukasi dengan konsep FBA. Dan apalagi tahun 2022 itu ya, kita launch tuh Bun, buku Manual Fitrahku ya, Manual Fitrahku itu launch, dan dimana itu benar-benar jatuhnya eh kita masal ya, artinya masal apa mengenalkan konsep fitrah ini kepada semua orang secara secara besar gitu, dan kerjasama sama FWM si pemilik konsep gitu. Jadi kayak yang awalnya mungkin kita ngerasa sendiri gitu ya, nah alhamdulillah tahun 2022 itu kita bisa bikin produk yang bisa menjangkau lebih banyak orang gitu ya, dan bisa kerjasama sama si pemilik konsep gitu, sehingga selaras nih yang tujuan kita yang sebenarnya masing-masing, jadi sama-sama seperti itu. Insya Allah, aku merinding nih. Jadi kayak tahun itu tuh kayak ini ya, kayak titik baliknya Namil gitu ya, bener-bener berubah kayak gitu ya. Soalnya ini Bun, jujur aja ketika tahun 2021 itu ya, mulai sempat agak oleng gitu, karena ngerasa apa namanya bikin kelas main ya, atau bikin kelas ini kan, kalau lagi rame kayak gitu ya, akun-akun itu tuh, akun-akun anak-anak itu tuh fokusnya ya tadi bikin kelas main, bikin kelas parenting gitu-gitu. Nah, sedang kita tuh ya tadi maunya tetap konsep FBE, kita kenal konsep FBE tapi untuk praktiknya sendiri orang tua gitu. Jadi apa ya, jadi jatuhnya tuh kita nggak mau nyuapin gitu loh, kan kadang kalau misalnya ikutan kelas kayak gitu kan sekali ikutan selesai gitu, kita selesai gitu. Nah, kita tuh maunya yang kayak dengan terus belajar konsep ini tuh jadi semakin yakin nih untuk nerapin, dan semakin yakin untuk bersama anak sesuai fitrahnya gitu. Jadi agak goyangnya tuh pada saat itu tuh Bun, apakah harus kita ganti ganti value, ganti niche gitu ya. Kita tahu alhamdulillah bismillah dengan adanya tim gitu, ada tim yang baru tuh jadi bikin menguatkan gitu. Kalau misalnya ya konsep ini apa pantas kok diedukasi ke banyak orang gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang mungkin bisa teman-teman lihat juga ya gitu, banyak banget sekarang akun-akun yang membahas tentang konsep FBE. Iya, kayak waktu itu juga pas ini ya, pas COVID ya, di mana semuanya tuh melakukan semua aktivitas gitu ya di dalam rumah kayak gitu. Jadi terasa juga goncangannya sampai ke Namil kayak gitu ya. Nah, Apalagi kan Bun, tahun 2021 kan Ustadz Hari kan meninggal ya, oh karena iya, itu juga kan. Jadi emang jatuh tuh kayak, ya Allah, kalau misalnya ini berhenti siapa lagi gitu yang bisa melanjutkan gitu, apa ilmu yang beliau sampaikan gitu. Karena belum tentu loh semua orang bisa ikutan kelas yang FWM. Ya kan lumayan ya harga kelasnya gitu. Sedangkan di sini kami tuh kayak fokusnya edukasi untuk ke anak usia dini gitu. Jadi emang apa ketika edukasi tuh kita fokus ke anak usia dini aja gitu. Karena biar nanti selebihnya tetap tetap ikutan kelas yang dari inisiatornya gitu, yang dari konseptornya gitu. Jadi secara nggak langsung itu juga Bun, kita juga jadi apa yang membantu juga sebagai bentuk ngabdi kita ya, sebagai ngabdi kita pada guru kami gitu ya. Jadi Namil itu hadir untuk kayak, jadi justru orang-orang tuh kan FB dan Namil baru berani ikutan kelasnya gitu, karena yakin ya oh ini konsep bagus ya gitu, jadi baru berani ikutan kelas kelas FWM yang lumayan intens itu. jadi emang Namil ini dikonsep khusus untuk anak usia dini gitu ya, Bun ya. Betul. Nah, apa sih yang membuat Bunda Izati gitu ya berbinar saat beraktivitas di Namil? Ya. Apa ya yang buat saya berminat itu ketika menjalani Namil tuh kayak makin bertumbuh. Sebelumnya kan kita fokusnya kepada anak usia dini gitu ya, dalam komunitas orang tua gitu ya. Sekarang kan biiznillah fokusnya kepada sekolah-sekolah Bun. Jadi kita fokus ke pendidikan formal gitu. Jadi edukasi kepada para guru, edukasi kepada orang tua di wali murid gitu. Jadi yang sebelumnya kami nggak nyangka tuh apa ya, karena ternyata semakin di jalan itu semakin lingkar mekar gitu. Jadi sebelumnya kan mikirnya kan oh namanya fokusnya fitrah aja, fitrah gitu, tapi ternyata ketika didalami lagi, melihat lagi kebutuhan orang-orang gitu ya, oh ternyata gak hanya orang tua loh yang butuh memahami fitrah, ternyata guru-guru juga perlu memahami fitrah anak gitu. Sehingga ketika saya menjalani apa kerja di Namil gitu ya, kerja di Namil ini ngerasa kayak oh selalu ada kesempatan gitu untuk bisa Namil hadir gitu. Seperti hanya kita ada namanya Namil Goes to School Bun gitu. Sebenarnya kan kita fokusnya edukasi kepada orang tua, edukasi melalui webinar, seminar gitu ya. Nah, kita hadir di Namil Goes to School, jadi kita datang datang ke sekolah-sekolah, datang ke komunitas-komunitas untuk edukasi kepada pendidiknya.
edukasi kepada orang tuanya, apa namanya, edukasi tentang penting loh untuk mengolah fitrah anak gitu. Jadinya ketika mereka mendengarkan gitu dan mereka memahami gitu, bikin bahagia itu kayak, oh alhamdulillah ya gitu, ternyata kami diberikan diberikan insight baru yang membuat kami sadar gitu mau berubah gitu. Meskipun kita nggak tahu ya berubahnya seperti apa gitu, namun dengan kita menyampaikan gitu ya pentingnya mengenal fitrah anak gitu, orang-orang yang kita edukasi itu jatuhnya kayak, oh aware nih gitu bahwasanya kita ternyata nggak baik ya kalau ternyata maksa anak, bahwa kita nggak baik ya kalau ternyata emang menentukan sendiri target anak gitu ya dan lain sebagainya seperti itu sih bun yang bikin saya bahagia tuh kayak apalagi ya kita kemana lagi ya gitu, karena pas setiap bulan tuh ada bun, setiap bulan ada hal-hal baru gitu ya yang menghampiri kami seperti itu. Insya Allah. Ya. Tadi kan sempat diceritain ya Bun, kalau Namil ini sempat goyang gitu ya, sempat galau nih, mau lanjut tetap di Fitra Based Education gitu ya, atau tadi bikin kelas. Nah, gimana cara Mbak Izati gitu ya sebagai founder ini tetap konsisten gitu ya, menjalankan Namil? Oke. Cara untuk konsistennya ini sih Bun, dalam artian ini kan karena konsep FBI itu kan sebenarnya 8 fitrah itu tuh meskipun 8 gitu ya, namun bisa banyak sekali pembahasannya. Jadi ketika bersamai anak tuh ada lagi nih, oh ternyata eh, ada masalah ini misalnya pada anak gitu. Jadi suatu pembahasan yang kayak, oh coba kita bahas nih dalam fitrah ini apa ya gitu misalnya. Jadi alhamdulillah kan tim saya tuh semuanya udah kenal fitrah semua ya, misalnya udah kenal FBI juga, udah pernah ikutan kelasnya juga, jadi emang udah nyambung lah gitu. Jadi ketika eh, saat itu mungkin lagi down gitu ya, lagi mulai jenuh gitu, bahas fitrah mulu gitu. Kita apa lagi nih realita yang ada? Oh, waktu itu saat ada kasus tentang seksualitas Bun, tentang pornografi waktu itu. Kita bahas nih, oh kita kayak perlu bahas deh ini dari sisi apa fitrah seksualitas gitu. Karena tadi ya ketika kita lihat masalah yang ada tuh sebenarnya karena penyimpangan fitrah gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat masalah-masalah yang ada tuh kayak tadi misal pornografi atau mungkin anak yang eh, sakit diabetes gitu ya atau lain sebagainya. Oh, tata karena fitrah jasmani nggak terpenuhi atau mungkin fitrah seksualitas nggak terpenuhi atau mungkin anak yang bullying. Oh, tata karena fitrah individunya kurang terpenuhi gitu. Jadi dengan saya membawa kasus-kasus yang ada saat itu gitu ya, wah ternyata nih kita bisa bahas nih gitu. Jadi kayak teman-teman juga kayak, oh iya iya ternyata banyak yang bisa kita bisa kulik, bisa kita kulik sampai akhirnya ya alhamdulillah gitu ya sampai sekarang bisa terus terus membahas tentang fitrah gitu. Dan ini sih Bun, ada Martin di Namil ini kan kita juga nggak edukasi terus gitu. Jadi kita ada ngadain event, ada yang namanya nyelenggarain kelas-kelas juga gitu, tapi kelas yang edukasi fitrah juga gitu. Jadi jatuhnya itu karena saya udah bikin timeline sih Bun, dan timeline kita punya project 1 tahun seperti ini gitu. Jadi teman-teman semua siap-siap ya gitu, siap-siap untuk mempersiapkan diri untuk kita mempersiapkan gitu ya program-program ini gitu. Jadi jatuhnya ya Bun ya, jatuhnya mungkin tim saya juga ngerasa kayak, oh kita udah tahu nih mau ngapain gitu. Tinggal gimana ngatur ritmenya sih Bun, ritme supaya nggak gas mulu gitu ya, bisa ngerem dulu gitu dan sebagainya. Seperti itu. Insya Allah. Oke, pertanyaan terakhir dari aku gitu ya, sebelum kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman gitu, pasti banyak nih yang eh, pengen interaksi langsung gitu ya dengan Bunda Izati. Nah, pertanyaan terakhir, kenapa gitu ya, Namil bisa berjalan sejauh ini gitu? Menurut Bunda Izati, kenapa Namil bisa berjalan sampai sejauh ini? Kenapa ya? Karena izin Allah sih. Karena izin Allah dan karena misi hidup saya belum selesai. Gitu sih, Bun. Kenapa ya? Saya ngerasa ini namanya itu masih misi hidup saya sih. Misi hidup saya karena kalau mungkin Bun Hastia pernah ngerasain juga ya, ketika kita ngelakuin sesuatu yang terus terus dilakukan terus makin nagih gitu. Makin dilakukan makin nagih, makin dilakukan makin berkembang gitu. Jadi ngerasa biiznillah gitu ya, namun bisa hadir sampai saat ini karena izin Allah dan juga karena ya tadi ada yang masih harus diselesaikan gitu. Seperti itu sih Bun. Makanya belum tahu nih ke depannya seperti apa. Kita lihat aja nanti Bun ya. Ya. Masya Allah, bener banget ya.
semuanya karena izin Allah gitu ya. Kalau Allah tidak mengizinkan maka ya tidak akan terjadi. Seperti itu. Oke, teman-teman, silahkan bagi teman-teman peserta yang mau berinteraksi langsung dengan Bunda Izati, ingin bertanya bagaimana pengalaman hidup Bunda Izati gitu ya menjalankan FBE ya, atau tentang Namil juga dipersilahkan. Silahkan teman-teman, boleh raise hand. Ada yang mau bertanya? Sambil menunggu, aku jadi penasaran nih sambil nunggu teman-teman yang lain yang mau nanya. Eh, tantangan kan tadi yang udah diceritain ya, yang paling apa namanya, eh, hal yang membuat bahagia bareng Namil. Nah, sekarang yang paling menantang ada nggak, Bun? Yang paling menantang itu saat harus mencari cara untuk bisa punya bayar tim. Mungkin kalau misalnya Bun Hasti atau mungkin teman-teman semua di sini ngerasain ya gitu ya, namanya kita bangun platform meskipun sosial ya, tetap kita butuh dana, ya kan, kita butuh dana, tetap kita butuh operasional gitu untuk bisa berjalan gitu. Dan di mana saya ketika rekrut tim pun profesional gitu, jadi bukan dalam artian sukarela gitu. Biar apa gitu, biar kerjanya juga sesuai gitu, karena kan kita nggak mau ya yang namanya kadang kalau sukarela gitu kan sesuai kondisi gitu, sesuai dengan apa namanya ya sesuai dengan situasi lah, situasi yang dialami oleh masing-masing tim gitu ya. Namun ketika udah hire mereka sebagai profesional, mau nggak mau mereka harus profesional gitu. Sehingga di tahun keberapa Bun ya, intinya ketika saya udah launch produk buku, ya produk yang Mari Mengenal Fitrahku itu yang soundbook. Nah, di situ ada sempat goyang, Bun, karena ternyata penjualannya nggak sesuai dengan hitungan kami. Nah, sehingga tadi ya tantangannya saya harus mencari lebih gitu, mencari penghasilan lebih gitu ya, untuk bisa bayar tim di apa di Namil gitu. Karena kita kontrak yang sebenarnya kontrak setahun gitu. Dan saya saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan kepada mereka. Jadi apa selama hampir setahun kali mas setahun saya kayak apa pontang-panting nyari gimana nih supaya tetap bisa survive gitu ya. Dan alhamdulillah setelah udah tahu gimana polanya, terus kayak udah bisa nutup gitu ya. Nah sekarang sih udah aman Bun. Jadi satu kali event tuh bisa buat 6 bulan gitu. Apa namanya gaji tim 6 bulan gitu. Oh, ya benar banget ya. Fundraising itu emang sesuatu ya, Bun ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ulfi. Mbak mau tanya bagaimana maintenance tim agar tetap solid dan kompak. Karena kan ibu-ibu semua timnya ya pasti punya kesibukan masing-masing gitu. Ngurus anak, ngurus diri sendiri, ngurus suami. Jujur aja ya ketika ngerekrut tim juga gitu ya. Kita juga eh, uh, udah kurasi banget lah gitu. Dan artinya kita mau tahu kesibukannya apa, mau tahu kondisi anaknya seperti apa gitu. Jadi saat rekrut tim pun saya udah sampaikan gitu bahwasannya di Namil ini kita bakalnya tuh sebulan full gitu. Dalam dalam sebulan tuh full gitu. Dan artinya kita harus kejar konten tuh segini, kejar namanya engagement tuh segini, segini, segini. Jadi ya dikasih tahu secara rinci nih gitu. Sehingga ketika mereka bersedia, oh kita siap nih untuk bisa digembleng gitu, digembleng nanti. Jadi biasanya begitu ketika kami di tim itu, jadi setiap minggu itu kita meeting Bun. Jadi minggu kita meeting untuk cerita aja, untuk cerita apa yang kita lakukan pekan ini gitu ya, apa rencana kita dan target kita apa yang harus kita capai gitu. Jadi dalam di hari Senin itu kita udah sepakat nih dalam seminggu ada apa gitu ya dan harus melakukan apa gitu. Sehingga alhamdulillahnya ya, alhamdulillah ibu-ibu ini nih ketika Senin itu udah ke format meeting dan mereka susun nih selama seminggu tuh apa yang harus mereka siapkan agar bisa melaksanakan apa yang sudah ditetapkan gitu. Jadi kembali lagi sih Bun, dari awal kita sudah kurasi orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang punya strong why yang jelas gitu ya. Karena kan ada ya yang mungkin strong why-nya ya karena mau sibuk aja gitu. Padahal kalau misalnya sibuk mah jangan jangan apa jangan di sini gitu ya. Kita di sini nyarinya orang yang benar-benar mau mendedikasikan dirinya gitu. Dalam arti mendedikasikan itu ya tadi ya bersedia untuk entah mungkin waktu tidurnya berkurang atau mungkin waktu masaknya berkurang gitu. Nah, itu yang harus kita pahami gitu. Sehingga ketika saya
membayar gitu, membayar mereka tuh mereka sudah sesuai gitu dengan apa yang mereka lakukan gitu. Gitu sih Bun Ufi untuk jawabannya. Dan lagi-lagi ya namanya ibu-ibu itu yang penting mah ada hari liburnya gitu. Jadi Sabtu Minggu tuh nggak saya ganggu gitu. Jadi Senin sampai Jumat kita kerja, Sabtu Minggu udah fix kalian kita off semua gitu. Itu sih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya selain Mbak Ulfia? Dipersilahkan. Mau open mic juga silahkan banget. Oh iya teman-teman, nanti akan ada form feedback gitu ya dari tim Dekap. Nah, nanti mohon diisi gitu ya. Nanti setelah diisi nanti akan ada kenang-kenangan gitu ya cenderamata dari tim Dekap untuk teman-teman yang insya Allah bisa bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Di sini sedang azan, kita break sebentar ya sambil menunggu azannya selesai. Baik, karena sudah jam 11.55 gitu ya, dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, kita tutup aja ya acara kita pada siang hari ini gitu ya. Demikian Coffee for Change kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Bunda Izati yang sudah memberikan banyak insight menarik gitu ya buat kita semua yang hadir pada siang ini juga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir gitu ya. Jangan lupa isi form feedback nanti yang akan disediakan. Saya selaku moderator pada siang hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu sebentar. Silahkan bagi yang mau open cam. Oke. Ditunggu sampai 10 detik. Satu, dua. Oke, foto ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata sebagai moderator pada siang hari ini. Semoga acara hari ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan juga Bun Hastia, tim Dekap.